Halo, selamat datang kembali di Curhat Trader Saham. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan cara membuat trading system. Sebelumnya, di video sebelumnya saya telah membuat seri trading system bagian 1, di mana dalam video tersebut saya membahas tentang tipe-tipe seorang investor atau pemain saham. Nah, dari tipe-tipe tersebut juga saya bagikan bahwa setiap tipe pemain saham itu punya senjata yang berbeda. Nah, setiap tipe pemain saham, baik itu investor maupun trader, baik itu trader discretionary maupun trader sistematik atau mekanik, itu pasti mempunyai trading system. Entah itu trading sistemnya tertulis ataupun tidak tertulis. Apa sih trading system itu? Trading system itu sederhananya orang juga menyebutnya trading plan, adalah metodologi yang memuat aturan-aturan atau rules-rules yang memandu kita untuk melakukan suatu tindakan di pasar saham. Komponennya adalah, pertama, bagaimana kita menentukan watchlist saham. Yang kedua, bagaimana kita menentukan condition buy. Yang ketiga, itu bagaimana kita menentukan condition sell. Dan yang keempat, itu tentang money management. Dan yang terakhir, opsional, ini boleh ada ataupun boleh tidak ada, itu scoring. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan watchlist. Apa sih watchlist itu? Watchlist itu adalah kita melakukan screening atau menyaring dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kita tentukan. Kriterianya sendiri itu bisa kita menggunakan fundamental corporation atau kondisi fundamental sebuah perusahaan, bisa juga dengan menggunakan indeks konstituen, dan yang ketiga menggunakan likuiditas. Nah, bagaimana menentukannya? Jadi menentukan watchlist itu bukan kita ingin membeli semua saham yang masuk dalam watchlist, tapi watchlist itu adalah saham-saham yang masuk dalam pantauan kita, yang jika terjadi condition buy atau condition sell, maka kita akan melakukan tindakan buy atau sell terhadap saham tersebut. Contoh, jika menentukan watchlist menggunakan fundamental corporation, misalkan kita hanya akan membeli saham yang kapitalisasi marketnya di atas 2 triliun. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi iPod. Ada masuk ke market analysis, kemudian di sini ada stock screener. Nah, di bagian fundamentalnya, ini market cap-nya kita buat lebih besar dari 2 triliun. Jangan lupa ini kita centang di bagian komposit agar semua saham masuk dalam kriteria yang kita inginkan. Nah, dengan mengklik ini, maka saham-saham yang kita akan beli atau kita pantau adalah saham-saham yang market kapitalisasinya adalah lebih besar atau sama dengan 2.000 miliar atau 2 triliun. Di sini juga kita bisa tambahkan dengan PER atau PBV. Lah, katakanlah di sini nilai PBV-nya itu aktual PBV-nya lebih kecil dari
1,5 misalkan. Nah, klik search, maka akan muncul semua saham yang kapitalisasi marketnya di atas 2 triliun dan nilai PBV-nya, nilai aktual PBV-nya itu di bawah 1,5. Nah, di sini kita bisa cek. Ada 131 saham. 130 saham ini kita masukkan ke dalam watchlist, dan sewaktu-waktu jika ada kondisi yang mengharuskan kita untuk membeli saham ini, maka kita akan membelinya. Jika ada sinyal beli di suatu saham tapi saham tersebut tidak termasuk dalam saham-saham yang sudah kita screening ini, itu tidak akan beli. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana memasukkan dalam watchlistnya, atau kita tinggal Ctrl A, Ctrl C, dan bisa kita masukkan di Excel seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini bisa kita hapus saja. Nah, ini. Jadi ada 131 saham yang masuk dalam watchlist yang kriterianya sudah kita tentukan, yaitu kapitalisasi marketnya di atas 2 triliun dan nilai aktual PBV-nya di bawah 1,5. Tentu saja kapitalisasi market di atas 2 triliun dan PBV di bawah 1,5 itu hanya contoh saja. Anda bisa merubahnya, PBV-nya mungkin di bawah 1 atau di bawah 2, atau kapitalisasi marketnya di bawah 3 triliun atau 5 triliun, itu terserah Anda. Yang kedua, itu menggunakan indeks konstituen. Nah, indeks konstituen ini cara yang paling mudah. Nah, bagaimana melihatnya? Anda juga bisa melihat di aplikasi iPod. Nah, ini ada index mover masuk. Nah, ini. Nah, misalkan Anda hanya akan melakukan watchlist atau hanya akan melakukan trading di saham-saham Kompas 100. Nah, ini saham 100 saham yang masuk dalam Kompas 100. Sama, ini juga tinggal Ctrl A, Ctrl C. Nah, kemudian bisa kita pastekan di Excel. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya bisa seperti ini. Kita hapus aja. Nah, ini watchlist. Artinya saham-saham inilah yang akan kita tradingkan. Nah, jika nanti ada update terbaru dari Kompas 100, maka kita akan keluarkan. Dan jika kita masih memiliki sahamnya, kita bisa nunggu sampai sinyal jualnya keluar atau langsung kita jual jika saham tersebut keluar dari indeks. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menggunakan likuiditas. Nah, bagaimana menentukan likuiditas? Menentukan likuiditas itu sederhananya kita membagi antara harga tertinggi, harga open, harga terendah, dan harga loss dibagi 4. Jadi kita buat sini saja. Open, high, low, close. Nah, opennya ada di 1205, 205, lalu high-nya di 1210, 10, low-nya di 1170, 70, close-nya ada di harga 1190. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, harga rata-ratanya adalah sama dengan ini dibagi 4. Nah, ini berarti harga rata-rata saham Wika pada tanggal 30 Juli 2020 itu ada di 1193,75. Ini harga rata-ratanya.
Lalu harga rata-rata tersebut kita kalikan dengan jumlah lembar yang diperdagangkan pada hari tersebut. Dalam hal ini volume. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini volumenya sendiri. Ya, katakanlah di sini volumenya ini ada 20 juta lembar. 20 juta lembar, ya kan? 20 juta lembar. Maka value-nya ini harga rata-rata. Harga rata-rata ini volume. Maka value-nya adalah sama dengan ini harga rata-rata dikali volume kali ini. Ya, seperti ini. Ini biar mudah. Ya. Nah, jadi harga value saham Wika pada tanggal 30 Juli 2020 itu 23 miliar. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa tentukan misalkan modal kita hanya 100 juta. Maka biasanya nilai rata-rata transaksi per harinya 1 miliar saja itu sudah cukup. Nah, karena dari 100 juta tersebut nggak mungkin kita belikan di satu saham. Misalkan dibagi 5, berarti satu sahamnya ada 20 juta. Nah, 20 juta dibandingkan dengan nilai transaksi 1 miliar dalam satu hari dalam satu saham Wika itu masih terbilang liquid. Nah, itu salah satu cara yang terakhir. Tentu saja cara yang paling mudah dari semua ketiga cara ini adalah menggunakan indeks konstituen. Ada lagi sebetulnya untuk menentukan indeks konstituen itu dengan cara masuk ke website idx.co.id, indeks saham. Yap, nah ini di sini. Carinya di sini. Carinya di data pasar indeks saham. Nah, kemudian kita masukkan di sini indeksnya. Kompas 100 2020 cari. Nah, ini. Periodenya kita cari periode yang terbaru. Nah, ini kan Juli 2020. Nah, berarti ini yang terbaru bisa kita unduh. Folder. Kita open here. Yap, ini. Sudah ada. Nah, ini saham-saham yang masuk dalam indeks Kompas 100. Jadi kita hanya akan melakukan transaksi di saham-saham yang sudah masuk dalam watchlist kita. Nah, itu yang pertama. Semua trader profesional itu pasti mempunyai watchlist atau bahasa lainnya itu screening lah ya. Pasti punya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, itu pasti punya. Semua trader profesional. Komponen yang kedua setelah menentukan watchlist adalah menentukan condition buy. Nah, ada 3 cara untuk menentukan kondisi beli. Yang pertama adalah breakout, yang kedua pullback, dan yang ketiga crossover. Crossover ini bisa juga menggunakan MACD atau double moving average, atau bisa juga menggunakan stokastik, RSI, dan lain sebagainya. Sedangkan breakout ini biasanya menggunakan price action, dan pullback juga sama menggunakan price action. Nah, kita lihat contohnya. Kita buka chart baru di sini. Blank chart. Kita masukkan harganya. Nah, ini kita close aja. Nah, seperti ini. Ya kan? Katakanlah kita lihat di saham misalkan BRIS. Nah, BRIS. Saham BRIS itu kalau kita perhatikan dari bulan Februari atau dari bulan Januari, bahkan lihat dari, nah seperti inilah ya. Ini dari awal IPO ini downtrend, ya kan? Kemudian dia
Untuk pertama kalinya dia membentuk highest high, higher high, atau dia break resistant. Nah, kita tentukan resistennya di sini. Nah, di sini dia break resistant. Nah, maka keesokan harinya bisa kita membeli di sini. Nah, dengan stop lossnya kita bisa pasang di sini. Nah, jika harganya naik, breakout lagi, stop lossnya dari sini kita naikkan ke sini misalkan. Terus jika ini break lagi, stop lossnya kita naikkan ke sini, dan sampai swing low-nya ini ke trigger, baru kita keluar dari saham tersebut. Nah, itu salah satunya, itu salah satu contoh. Atau bisa juga kita menggunakan sistem pullback. Nah, kalau sistem pullback kan kalau tadi breakout kita belinya di sini, di candle ini nih. Di candle ini pada tanggal 6 Mei. Nah, kalau pullback itu menunggu saham pullback ke area supportnya. Nah, ini kan dulunya resisten, maka begitu saham mendekati dan menyentuh supportnya, ini kan dulu resisten, setelah breakout maka resisten tersebut akan berubah menjadi support. Nah, ini ketika saham menyentuh atau mendekati support, maka kita akan melakukan buy. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, karena breakout juga bisa gagal, dan kalau kita menunggu pullback juga kadang-kadang sahamnya nggak pernah pullback. Banyak sekali saham yang tidak pullback. Jika sekali breakout dia nggak kembali ke supportnya, tapi dia langsung lari. Banyak sekali saham seperti itu. Jadi masing-masing teknik itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama dengan ini, dengan tadi. Nah, ini dengan menentukan watchlist. Nantilah kekurangan dan kelebihannya akan kita bahas masing-masing. Lalu setelah kita menentukan condition buy, maka kita selanjutnya akan menentukan condition sell. Condition sell ini bisa kita menggunakan profit target dan juga bisa kita menggunakan trailing stop. Nah, tadi kan kalau menggunakan trailing stop, kita masuk di candle yang ini, kemudian kita pasang stop loss pertama di sini. Kemudian sahamnya break lagi, kita pasang stop lossnya naikkan ke sini. Break lagi di sini, kita pasang stop lossnya di sini, ya kan? Di sini retrace, dia break lagi, kita naikkan stop lossnya ke sini, seperti itu. Nah, itu menggunakan trailing stop. Ada juga yang menggunakan profit target. Biasanya ini cocok untuk swing trader. Nah, biasanya kalau swing trader ini ya katakanlah di sini. Di sini dia ada masuk, ada candle besar, maka profit targetnya itu di resisten berikutnya, biasanya di sini, ya kan? Nah, jadi ketika harganya ke trigger dia sudah keluar. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya setelah kita menentukan condition sell, baik itu kita menggunakan profit target maupun trailing stop. Oh ya, satu lagi. Selain menggunakan swing low, trailing stop juga bisa menggunakan moving average. Misalkan kita menggunakan moving average periode 20. Oke, kita masukkan di sini MA-nya periode 20. Nah, selama saham belum ditutup di bawah moving average 20, maka saham ini masih kita tahan. Nah, kan kalau tadi pakai swing low kita masih tahan saham ini, masih kita simpan saham ini. Tapi kalau menggunakan moving average 20 atau 50 juga bisa. Jika Anda ingin menggunakan jangka pendek, saya sarankan menggunakan 20. Kalau Anda menggunakan jangka menengah, saya sarankan pakai moving average yang 50. Tapi kalau Anda menggunakan jangka panjang, itu biasanya digunakan untuk long term. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Ini kita beli di candle ini, kemudian saham ditutup di sini. Ini untuk pertama kalinya saham setelah breakout ditutup di bawah moving average. Apakah saham tersebut langsung kita jual pada hari berikutnya? Jangan. Saran saya, naikkan stop lossnya di harga low, dikurangi 1 tick saat dia ditutup di bawah
moving average periode 20. Nah, ini kan untuk pertama kalinya dia saham tersebut ditutup di bawah moving average. Nah, ini kita lihat low-nya. Low-nya itu di harga 300. Berarti bisa kita simpan stop loss-nya, kita naikkan stop loss-nya menjadi 298. Kita paskan saja. 298. Nah, di sini. Begitu. Begitupun selanjutnya. Jadi dia akan naik terus. Selama dia tidak 298 itu tidak tersentuh, maka masih kita simpan saham tersebut. Kalau untuk profit target, selain menggunakan support resisten, bisa juga kita menggunakan Fibonacci extension. Nah, ini kita gunakan Fibonacci. Nah, katakanlah ini kan saham breakout. Nah, kita bisa begini. Ininya bisa kita goyang ke kanan. Yap. Nah, ini targetnya biasanya kalau para trader itu ada di 161,8 dan 261,8. Jadi target pertama ini, target short termnya di sini, target long termnya di sini. Seperti itu. Masing-masing cara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi selama kita melakukannya dengan konsisten, maka hasilnya pun akan konsisten. Selama strategi yang kita gunakan itu mempunyai keunggulan di pasar. Nanti kita bahas soal keunggulan ini apa. Nah, kita lanjutkan lagi, condition sell sudah. Lalu yang terakhir money management. Money management ini ada beberapa teknik ya. Nah, yang pertama itu total modal atau total ekuitas kita bagi rata. Biasanya ini digunakan oleh para fund manager. Contoh, kita punya uang, punya modal untuk main saham itu 100 juta, maka kita bagi rata menjadi 10, ya kan? Berarti masing-masing 10 juta kita belikan ke 10 saham. Nah, itu sederhana sekali, sederhana dan efektif menurut saya. Yang kedua, kita menggunakan percentage risk. Nah, bagaimana percentage risk ini? Percentage ini seperti ini. Katakan Anda mempunyai modal 100 juta dan Anda hanya akan meresikokan setiap kali transaksi itu sebesar 1%. Nah, dalam hal ini maka resikonya sama dengan 1 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah seperti ini. Nah, kita buat new saja. Cara menghitungnya adalah, rumusnya adalah begini. Misalkan kita akan membeli saham A. Kita akan beri di sini harga entry. Harga entry, di bawahnya kita harga stop loss. Stop loss. Lalu resiko per lembar. Resiko per lembar. Harga entry di harga 1000. Biar mudah. Stop lossnya di harga 900. Maka resiko per lembarnya adalah 900 dikurangi 1000. Atau bisa juga 1000 dikurangi, resiko per lembarnya adalah 1000 dikurangi 900. Berarti resiko per lembar dari pembelian kita ini adalah sebesar 100 rupiah. Nah, tadi kan resikonya yang akan kita tanggung setiap kali transaksi itu adalah 1 juta. Maka 1 juta dibagi dengan 100. Nah, katakanlah di sini risk amount sama dengan 1 juta. Nah, 1 juta. Maka lot size-nya adalah sama dengan 1 juta dibagi 100. Nah, ini masih dalam lembar. Nah, ini bisa kita bagi lagi ke dalam 100. Lihat jumlahnya dalam lot. Nah, berarti kita hanya boleh membeli saham tersebut sebanyak 100 lot. Atau kita contohkan lagi lah ke saham Wika lah ini.
Ini saham Wika. Nah, ini saham Wika. Nah, katakanlah di sini kita nih. Nah, di sini. Di sini kita mau beli saham, ya kan? Di sini. Kita mau beli di harga penutupan. Di harga penutupan kita mau beli di harga 340. Kita mau beli di harga 340, ya kan? Kemudian stop lossnya kita simpan di sini di harga 280, satu tick di bawah low ini di 280. Nah, maka kita hanya boleh membeli saham tersebut sebanyak 166 lot. Jadi walaupun nanti misalkan kita beli di harga 300 berapa tadi? 340, kemudian kita cut loss sampai ke sini, maka tetap kerugian kita hanya akan sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu. Lalu ada lagi strategi yang ketiga, yaitu resiko tetap. Nah, kan kalau percentage risk itu tadi kita akan mengikuti portofolio. Ketika portofolio kita misalkan bertambah dari 100 juta ke 120 juta, maka nanti resiko per transaksinya tidak lagi hanya 1 juta, tetapi menjadi 1,2 juta. Nah, kalau resikonya tetap, kita tetap saja walaupun nanti portofolio kita naik ke 200 juta, katakanlah sudah untung 100%, tetap saja resiko yang akan kita transaksikan itu, resiko yang akan kita tanggung setiap transaksi tetap 1 juta, tidak berubah. Nah, masing-masing juga ada kelebihan dan kekurangannya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang terakhir itu adalah scoring. Nah, ini sifatnya opsional ya. Apa itu scoring? Fungsinya adalah untuk menentukan satu di antara 2 atau lebih pilihan. Contoh, biasanya ini ada di saat kita mau open posisi beli. Misalkan kita punya jatah di portofolio satu saham lagi. Nah, katakanlah kita menggunakan satu portofolio dibagi rata. Katakanlah modal kita 100 juta dibagi 10, di mana satu saham kita akan membeli 10 juta. Nah, kemarin kita sudah menjual satu saham, untung, ya kan? Berarti masih ada sisa satu slot saham yang harus kita beli sebesar 10 juta. Nah, sekarang ya besoknya setelah kita menjual saham muncul sinyal beli. Tapi yang muncul sinyal beli itu tidak satu, bisa 3, bisa 4. Atau 2, 3 atau 4 muncul sinyal beli. Dari keempat sinyal beli tersebut, mana yang akan kita pilih? Di sini teman-teman bisa menggunakan diskresi atau berdasarkan, wah kayaknya saham ini dari keempat tersebut saham A yang paling potensial. Bisa juga menggunakan parameter. Nah, parameter yang biasa digunakan itu adalah RSI, dan yang kedua itu rate of change. Nah, kalau menggunakan strategi breakout dan trend following, itu bagusnya menggunakan RSI. Semakin besar RSI-nya maka semakin bagus. Kalau menggunakan reversal, maka bagusnya menggunakan semakin kecil RSI-nya maka semakin baik. Nah, rate of change juga sama. Nah, misalkan begini. Kita akan membeli satu saham ketika breakout. Yang ini. Ini saham Wika misalkan. Di sini ada breakout. Nah, ini breakout. Oh, ini Muhammad Breeze, ini di saham Breeze. Di sini breakout. Nah, di lain kesempatan misalkan ada juga saham WIM yang breakout. Nah, pada waktu dan hari yang sama. Nah, dari kedua saham tersebut kita bisa pilih mana nilai RSI yang paling tinggi. Nah, bisa kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini RSI. Periodenya bebas, bisa 14 hari, bisa 10 hari ya. Nah, katakanlah di sini nih.
Di sini nilai RSI-nya itu kalau yang saham WIM itu ada di 57,8. Sementara di saham Wika, di saham BRIS itu nilainya pada hari tersebut sebesar 48. Berarti yang kita pilih itu ada di saham WIM. Seperti itu saja. Nah, yang kedua bisa menggunakan rate of change. Katakanlah kita menggunakan rate of change itu sebanyak 20 hari. Nah, kita tinggal ukur dari 20 hari terakhir sampai ke hari ini breakout, mana yang paling tinggi kenaikannya. Semakin tinggi kenaikannya, itu yang paling kita pilih. Katakanlah begini, saham BRIS dari 20 hari terakhir sampai sekarang breakout, itu kenaikannya sebesar 20%. Sementara saham WIM itu 20 hari terakhir sampai sekarang breakout itu kenaikannya hanya 15%. Maka kita akan pilih saham BRIS untuk entry keesokan harinya. Nah, seperti itu. Tapi ini hanya berlaku untuk breakout system. Kalau menggunakan swing trading itu lain lagi, kebalikannya. Semakin kecil ROC-nya itu semakin baik, dan semakin kecil RSI-nya maka itu juga semakin baik. Nah, seperti itu. Ini sudah kita bahas semuanya. Ya, oke, kita bahas masing-masing kekurangan dan kelebihannya dari sini. Nah, kekurangan kita menentukan watchlist menggunakan fundamental analisis. Kekurangannya adalah bahwa kita akan kehilangan kesempatan jika ada saham yang tadinya fundamentalnya buruk tiba-tiba jadi bagus. Itu akan kita akan kehilangan kesempatan. Sementara kelebihannya adalah kita akan terhindar dari saham-saham calon delisting atau saham-saham calon tidur. Itu kelebihannya. Nah, sementara kekurangan dari menggunakan watchlist indeks konstituen itu adalah jika suatu saham sudah naik tinggi baru masuk ke dalam watchlist, nah itu buat kita itu sakit banget. Contoh misalkan saham baru-baru inilah, nggak usah ini nih, MDKA ini sinyal belinya ini bisa muncul di sini. Sinyal belinya bisa muncul di sini. Sementara ini baru di sini keluar beritanya bahwa saham ini masuk saham LQ45. Artinya apa? Kalau kita baru membeli saham MDKA ketika dia sudah masuk LQ45, itu naiknya sudah tinggi. Sudah risk to reward rasionya itu sudah tidak seimbang, seperti itu. Atau bisa juga saham yang dulunya likuiditasnya kurang, kemudian selama 3 bulan terakhir dia jadi naik likuiditasnya, dan kemudian sahamnya naik tinggi, baru kemudian dimasukkan pada bulan Juli ini ke dalam indeks Kompas 100 misalkan. Nah, jadi kita kehilangan selama 3 bulan. Nah, seperti itu kekurangannya. Kelebihannya itu sangat simple. Dan untuk pemula saya anjurkan menggunakan indeks konstituen untuk menentukan watchlist untuk pemula. Nah, yang ketiga itu menggunakan likuiditas. Apa kekurangan dan kelebihannya? Kekurangan dari likuiditas adalah kita bisa ya, dalam tanda petik bisa terjebak dengan saham-saham busuk. Jadi ada juga saham busuk yang liquid. Contoh Rimo misalkan, saham Rimo. Itu kan dulu sahamnya liquid sekali dan sekarang dia menyentuh di harga Rp50. Atau Mami misalkan. Liquid sekali. Sekitar 7 bulan yang lalu saham tersebut liquid sekali, tapi sekarang mentok di Rp50 dan kehilangan likuiditas.
Nah, seperti itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya momentumnya, kita tidak akan ketinggalan momentum. Jadi begitu saham tersebut awalnya tidak liquid, tiba-tiba liquid dan berita fundamentalnya belum keluar, kita sudah bisa masuk duluan. Nah, seperti itu. Itu kekurangan dan kelebihannya. Kemudian kita menggunakan ini. Kelebihan menggunakan strategi breakout itu, yang pertama itu kita bisa masuk pasar dan kita tidak kehilangan momentum ketika pasar rally. Ya kan? Itu kelebihannya. Jadi ketika saham itu breakout langsung kita masuk dan saham itu tidak pullback. Nah, kita tidak kehilangan momentum untuk rally. Kekurangannya adalah kita membeli di harga yang cukup tinggi, sehingga jarak dari harga entry ke harga stop loss itu sangat lebar, cukup lebar lah ya. Nah, tapi kita bisa menyiasati hal tersebut dengan menggunakan money management. Lalu yang pullback itu kelebihannya, pertama kita membeli di harga yang lebih murah. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan jarak yang cukup sempit antara harga beli dengan harga stop loss. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kekurangan dari pullback adalah banyak sekali saham ketika dia breakout dia tidak pullback, tapi dia langsung lari. Nah, seperti itu. Jadi kita akan sangat kecewa ya jika saham wah ini breakout, kemudian kita nunggu pullback dia nggak pullback, dia lari. Waduh, nyesek sekali. Sakitnya tuh di sini. Nah, yang ketiga itu crossover. Nah, crossover ini kelemahannya itu pertama lambat. Sangat-sangat lambat sekali. Yang kekurangan yang pertama itu lambat, apalagi menggunakan crossover moving average. Kalau menggunakan crossover MACD atau MACD itu biasanya juga banyak sinyal palsunya. Nah, crossover juga kekurangannya di saat market sideways itu akan sangat banyak sinyal palsu. Kelebihannya apa? Kelebihannya jika kita benar dalam satu kali transaksi dan trennya masif sekali, itu kita akan pegang barang sampai tetes darah penghabisan istilahnya, sampai tetes terakhir. Nah, jadi biasanya ketika sahamnya dead cross itu biasanya sudah dia akan melanjutkan tren penurunannya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kekurangan dan kelebihan dari crossover. Nah, ini. Lalu condition sell. Pertama, menggunakan profit target. Nah, apa kelebihan dari menggunakan profit target? Kelebihannya adalah kita bisa mengukur risk to reward ratio. Kita ambil contoh di sini. Nah, ini kita katakanlah ini saham breakout, ya kan? Nah, ini di sini atau banyak di sini. Nah, ini nih. Ini resisten sebelumnya. Ini breakout. Nah, kita stop lossnya di sini. Kita ukur jaraknya, misalkan jarak dari entry ke, matikan dulu ininya. Nah, ini 10%. Resikonya 10%. Nah, sementara targetnya kita bisa lihat adanya di sini. Targetnya ada di situ ya. Warna hijau. Targetnya sebesar hampir 20%. Artinya risk to reward ratio-nya 1:2. Nah, seperti itu.
Ini kelebihannya ya, kita bisa mengukur secara pasti. Jadi ketika saham sudah menyentuh target, kita langsung bisa cepat-cepat exit dan merealisasikan keuntungan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah jika trennya panjang, kita akan sangat menyesal. Nah, katakanlah di sini nih. Nah, di sini nih, ini kan breakout nih. Ini breakout. Nah, tadi kan resikonya kita entry di sini. Kita pasang stop loss di sini. Jaraknya itu 11%. Nah, katakanlah target profit kita di sini dan sahamnya terus lari. Sementara kita keluar duluan. Nah, itu juga salah satu kekurangannya. Nah, itu salah kekurangan menggunakan profit target. Jadi kita seringkali keluar lebih dulu ketika saham tersebut masih lari, masih naik ya. Yang kedua, itu kelebihan menggunakan trailing stop. Nah, kelebihan menggunakan trailing stop itu yang pertama, kita akan memegang saham dalam tren yang cukup panjang sehingga tren tersebut berubah. Maka keuntungannya biasanya besar sekali. Keuntungannya bisa antara 20-100%. Lebih malah, sampai 200% saya pernah menggunakan trailing stop, gitu kan. Itu kelebihannya. Jadi kita akan tetap berada di suatu saham yang sedang uptrend. Nah, itulah simpelnya. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama, seringkali kita menemukan saham tersebut sudah untung lalu berbalik jadi rugi. Jadi misalkan saham tersebut sekarang sudah untung 10%. Nah, karena trailing stopnya masih di bawah, tiba-tiba sahamnya turun dan menyentuh harga trailing stop kita dan jadi rugi 5%. Seperti itu. Kekurangan lain dari metode trailing stop itu adalah kita menunggu atau kita memegang saham yang sedang uptrend dan kita tidak melakukan apa-apa, itu sangat membosankan. Jika saham tersebut uptrend selama 5 bulan dan kita masih tetap pegang saham tersebut dan kita belum merealisasikan keuntungannya, itu sangat-sangat membosankan. Itu kekurangan lainnya. Lalu di money management, menggunakan total equity dibagi rata. Kelebihannya itu simple dan efektif. Itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya biasanya akan mengalami drawdown yang cukup dalam ya. Nggak dalam banget sih, ya cukup dalam lah. Jadi kita tidak bisa, karena apa? Karena kita tidak bisa mengukur resiko. Kita memperlakukan sama antara saham first liner dan second liner. Kita memperlakukan sama antara saham-saham big cap dengan saham-saham small cap, ya kan? Mau itu sahamnya Bank BRI kita beli 10 juta. Mau itu beli sahamnya Medco tetap juga 10 juta. Nah, padahal dua-duanya mempunyai risiko yang berbeda. Ya, seperti itu kelemahannya. Yang kedua, menggunakan resiko persentase dari total equity yang sudah saya jelaskan. Itu kelemahan atau kelebihan yang pertama, kita bisa mengukur resiko. Dan ini satu lagi kelebihannya. Jika Anda menggunakan resiko 1% dari total ekuitas, artinya apa? Artinya Anda butuh waktu 100 kali cut loss berturut-turut untuk Anda bangkrut. Which is, itu kemungkinannya 0,001%. Anda salah 100 kali beruntun. Nah, sedangkan kelebihannya adalah kekurangannya dari persentase resiko ini adalah seringkali kita akan sangat bosan melihat portofolio karena lambat sekali naik turunnya. Kenapa demikian? Karena begini, jarak antara harga entry, kita begini alasannya. Saham yang naiknya cepat itu saham second liner. Saham big cap itu kenaikannya lambat. Nah, saham second liner
antara jarak entry dengan harga stop loss biasanya lebar. Karena jaraknya lebar, maka biasanya kalau menggunakan rumus ini biasanya kita hanya akan membeli saham sedikit. Nah, sementara karena saham big cap itu gerakannya lambat, biasanya kita akan membeli banyak. Jadi kita beli banyak di saham yang gerakannya lambat dan membeli sedikit di saham yang gerakannya cepat. Nah, seperti itu. Makanya biasanya kurva ekuitasnya itu sangat lambat, tetapi halus biasanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini resiko tetap. Nah, misalkan menggunakan nominal resiko 1 juta misalkan per transaksi. Nah, itu kelebihan yang pertama, kita bisa mengukur resiko transaksi dengan tetap. Jadi berapa modal kita, tetap saja kita untungnya cuma 1 juta, dan itu akan nyaman sekali untuk emosi kita. Jadi dari awal kan kita sudah tentukan, misalkan modal kita 100 juta, saya hanya berani menanggung resiko setiap kali saya salah itu saya 500.000, berarti 0,5%, sudah. Entah walaupun nanti uangnya sudah 150 juta, tetap saja ruginya itu nggak akan jauh-jauh dari 5% lah gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya itu lambat dalam compounding interestnya lambat. Karena apa? Karena membeli sahamnya cenderung sedikit-sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan menggunakan sistem yang inilah, yang ini dengan yang ini, dengan strategi yang sama, mungkin misalkanlah satu tahun bisa untung 20% secara rata-rata, yang ini mungkin 15 seperti itu. Nah, begitu, karena resikonya kita ketat menggunakan resiko. Nah, seperti itu kekurangan dan kelebihannya. Baik, untuk selanjutnya itu ini scoring. Nah, untuk scoring ini karena opsional ya. Karena opsional ini menurut saya dua-duanya bagus ke opsional juga ini kan, di sini boleh dipakai ataupun tidak. Nah, itu saja. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang ini. Dari sini contoh misalkan kita menggunakan index konstituen. Terus contoh kita menggunakan strategi mana gitu. Dan langsung kita praktekkan dalam trading, dalam chart. Seperti itu. Jadi dari semua komponen trading system ini nanti akan kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam chart, dan dari semua pilihan taktik yang ada akan kita pilih salah satu taktik. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Sekian, see you on next video.